Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu radhiyallahu ta'ala ankum wa nafa'ana bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatur risalah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi al-muhsinin والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والصوفية المحققين والشهداء المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة المتواضعة من الفقير إلى ربه الوهاب محمد رزق بن حسين آل شهاب لمن يريد وحدة الأمة في اختلاف الأئمة ابتغاء مرضات الله ذي الرأفة والرحمة. فإني أرجو من المولى الملك العلام أن يوفقني إلى طريق سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ويرزقني إخلاص النية بكل كمال وتمام، ويبارك في هذه الرسالة ويجعلها نافعة للأمة الإسلام، ويغفر لكاتبها وقارئها لما فيها من التقصير والنقصان والخطأ والنسيان. رب اغفر لي ولوالدي ولزوجتي وأولادي وإخوتي وقرابتي ومشايخي وأساتذتي وأصحابي وأحبابي ولسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله العزيز الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد والله المستعان. Buriktum jazakumullahu khairal jaza. Ini khutbatur risalah, kita belum masuk ke mukaddimah ya ikhwan, tabarrukan. Itu dengan hamdalah, dengan syahadatin, dengan assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa. Jadi tidak perlu saya uraikan lagi. Kita langsung masuk ke muqaddimah halaman pertama. Coba Habib Hanif dibaca fakrah halaman pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Al-Islam huwa ad-dinul ilahiyyun nabi'u min asas al-wahyi al-muqaddasi wa laysa bimuntajin aqliyyin wala thaqafiyyin. Huwa ad-dinus sahihu 'inda Allah 'azza wa jalla. وليس هناك دين يقبله الله إلا الإسلام، وقد أكد ذلك قوله عز وجل في محكم تنزيله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو الدين الحق الذي أرسل به الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ووعد بنصره على جميع الأديان، فقال عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الإسلام هو دين كامل وشامل، وهو الدين الوحيد الذي رضي به الله عز وجل كما بينه مولى سبحانه وتعالى بقوله وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ahsantum wa buriktum jazakumullahu khairal jaza. Baik ya ikhwan, ahibbai rahimakumullah. Di muqaddimah risalah ini
kita menegaskan bahwa Islam itu adalah ad-dinul ilahiyyun nabi min asasil wahyil muqaddas. Artinya bahwa mambaul Islam, masdarul Islam itu semata-mata adalah al-wahyul ilahi, al-wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ditegaskan wa huwa laisa bimuntajin aqliyin wala thaqafiyyin. Muntaj akli itu maksudnya produk akal. Jadi muntaj akli. Jadi Islam ini bukan muntaj akli. Islam ini bukan produk akal pikiran manusia. Islam ini bukan produk akal pikiran seorang manusia siapapun dia. Dan Islam ini juga bukan muntaj thaqafi. Muntaj thaqafi itu produk budaya. Jadi kalau kita bersentuhan dengan hermeneutika umpamanya. Hermeneutika itu di dalam menafsirkan agama apapun yang ditafsirkan oleh ilmu hermeneutika, mereka memandang agama itu adalah muntaj thaqafi, produk budaya. Jadi semua agama disamakan. Apakah itu Islam atau agama yang lainnya, mereka anggap sebagai muntajun akliyun atau muntajun thaqafiyun. Nah, maka itu di baris pertama ini kita tegaskan terlebih dahulu karena kita akan masuk dalam persoalan usul yang sangat prinsip bahwa Islam ini bukan produk akal. Karena Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan produk budaya. Kenapa? Karena budaya itu muktasab akli juga, muktasab basyari. Karena budaya itu sendiri sebetulnya produk dari hasil pikir manusia atau produk dari tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Tidak lepas daripada produk manusia itu sendiri. Maka itu sekali lagi kita garis bawahi bahwa Islam adalah agama wahyu, agama ilahi yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan produk akal dan juga bukan produk budaya. Nanti di dalam risalah akan kita jelaskan tuh apa definisi thaqafah, apa definisi hadharah. Jadi bukan di sini tempatnya, tapi di sini hanya penekanan supaya membuat kita menjadi lebih intibah. Nah, kemudian kita sama tahu bahwa Islam yang merupakan agama yang bersumber dari wahyu ilahi, huwa dinus sahih indallah. Dia merupakan satu-satunya agama yang sahih, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu koreksi, kita tidak mengatakan Islam agama terbenar. Karena kalau Islam dikatakan agama terbenar, berarti di sana ada agama lain yang benar. Cuman Islam yang paling benar. Enggak. Agama yang benar adalah Islam. Selain Islam tidak benar. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Jadi bukan terbenar, tapi Islam itu agama yang benar, agama yang ada di sisi Allah. Sebagaimana Allah nyatakan bahwa Allah menolak selain Islam. Kenapa selain Islam Allah tolak? Karena memang agama yang tidak benar, agama yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan, faqala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi jelas sekali Allah sudah berikan satu ketetapan yang sangat gamblang, sangat jelas, tidak perlu lagi kita repot-repot untuk mendefinisikan atau menerjemahkan bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah Islam dan hanya Islam. Selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bukan agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-Islam huwa dinul haq. Jadi Islam itu agama yang hak, agama yang benar. Yang memang agama Islam ini Allah turunkan untuk kita semua, dibawa oleh nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, wa wa'ada binasrih ala jami'il adyan. Dan Allah sudah janjikan kepada nabinya juga kepada untuk semua umatnya bahwa Allah pasti akan memenangkan Islam di atas semua agama. Itu bisa kita lihat firman Allah baik dalam surat At-Taubah maupun surat As-Saff. Nah, begitu juga firman Allah di dalam surat Al-Fatah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan faqala ta'ala huwallazi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, ini menarik. Di sini Allah nyatakan dengan tegas bahwa Allah telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang hak, agama yang benar, dan Allah akan tunjukkan, Allah akan menangkan agama tersebut di atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun. Ini kalimat penutup, walau karihal musyrikun. Ini menarik. Allah tidak peduli dengan orang-orang musyrik yang benci dengan ketentuan ini, dengan pernyataan ini, walau karihal musyrikun. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu mau benci, mau marah, mau kecewa, nggak ada urusan. Yang penting Allah sudah nyatakan agama yang benar itu adalah Islam, saudara. Nah, jadi di sini ada isyarat bahwa untuk menyatakan agama Islam itu benar, kita jangan terlalu banyak berpikir takut yang di luar Islam tersinggung, takut yang di luar Islam tidak enak hati, takut yang di luar Islam, jangan. Yang nggak boleh kita menghina mereka, kita menghina sesembahan mereka, itu nggak boleh. Tapi untuk menyatakan Islam adalah agama yang benar, jangan pernah ragu untuk menyatakan itu di hadapan manusia beragama apapun. Jadi kata-kata walau karihal musyrikun itu satu isyarat jelas dari Allah. Walau karihal musyrikun. Nah, artinya ada isyarat, sampaikan aja. Islamnya agama yang hak, Islamnya agama yang benar, Islamnya agama yang pasti Allah menangkan di atas semua agama. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam tidak akan pernah senang mendengar itu semua. Tapi yang hak harus tetap disampaikan. Hanya dalam penyampaiannya tentu kita harus santun, kita harus ramah, dan dalam penyampaiannya itu harus betul-betul tidak mengandung yaitu penghinaan atau pelecehan, yaitu terhadap daripada agama orang lain. Karena dalam ayat lain Allah sendiri menyatakan faqala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan lupa tuh. Allah sendiri yang tegaskan, jangan sekali-kali kamu mencaci maki mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Jangan kita caci maki sesembahannya, jangan caci maki ajarannya, jangan caci maki agamanya, jangan caci maki orangnya, jangan caci maki agamawannya, jangan caci maki semua yang berkenaan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Mau mengkritisi silakan, mau bicara teologi silakan, kita mau diskusi keagamaan silakan. Tapi mencaci maki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya, kalau kita baca soal ini nanti di dalam risalah akan dibahas, muncul pertanyaan, yaitu Al-Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya membahas cukup menarik. Apa dia bilang? Ini menarik. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Artinya salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Tapi kenapa kok dalam ayat tadi yang kita singgung kita nggak boleh menghina? Padahal menghina Tuhan palsu itu adalah ta'ah. Nah, ini menarik. Dibahas oleh beliau dan dibahas juga oleh ahli tafsir lainnya. Itu akan kita bahas nanti filubbir risalah. Di dalam risalah ada pembahasan khusus tentang itu. Nah, adapun di pembuka ini kita cukup tegaskan jangan pernah menghina yaitu agama atau sesembahan dari umat beragama lain. Kemudian yang berikutnya, kalau yang berikutnya ayatnya ditutup wa kafa billahi syahida. Nah, ini menarik, wa kafa billahi syahida artinya cukup Allah menjadi saksi. Artinya Allah yang langsung memberikan kesaksian akan kebenaran agama Islam. Allah yang langsung memberikan kesaksian akan keunggulan agama Islam, bahwa agama Islam ini pasti akan menang di atas semua agama. Ya tentu kesaksian Allah merupakan kesaksian yang punya nilai paling tinggi karena Allah Maha benar, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah datang dengan sesuatu yang bohong. Jadi ini enggak sembarangan. Kalau yang tadi walau karihal musyrikun adalah isyarat buat kita semua agar tidak ragu-ragu untuk menyatakan Islam itu agama yang benar kepada siapapun. Sementara kali ini wa kafa billahi syahida, Allah mengingatkan kita semua bahwa tentang benar dan unggulnya Islam ini Allah yang memberikan kesaksian, syahadah ilahiyah.
Jadi kalau sudah syahadah ilahiyah, nggak ada syahadah yang lebih tinggi daripada syahadah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, al-Islam huwa dinun kamil wa syamil. Islam ini agama yang kamil, sempurna. Nah, kemudian syamil. Syamil ini komprehensif, lengkap. Nah, jadi kenapa kita sebut di sini kamil wa syamil? Artinya Islam ini kamil, sempurna, tidak kurang suatu apapun. Karena itu Islam ini la yakbal. Islam ini tidak menerima at-tanqis, tidak menerima an-nuqsan, wala ziyadah, wala taghyir. Islam ini tidak menerima penambahan dan tidak menerima pengurangan, juga tidak menerima perubahan. Jadi jangan coba-coba ada orang yang ingin menambah-nambahkan ajaran Islam atau mengurang-urangi ajaran Islam atau mengubah-ubah ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh diubah. Nah, makanya ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua amaliyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang tidak berdalil. Semua amaliyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu yang berkenaan dengan ibadat maupun muamalat, atau yang berkenaan dengan apa saja di dalam syariat Islam, tidak ada Ahlus Sunnah yang tidak punya dalil. Jadi kalau ada fitnah mengatakan Ahlus Sunnah ini banyak bawa bid'ah, banyak bawa khurafat, itu semua fitnah. Tidak ada satu perkara pun di kalangan Ahlus Sunnah yang tidak ada dalil. Karena kegiatan para ulama-ulama kita, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang syariat maupun dalam bidang akhlak, itu selalu bagaimana menghadirkan suatu hukum, suatu masalah selalu dengan dalil. Hanya saja kadang-kadang mungkin kita yang belum baca dalilnya. Nah, kita yang belum baca uraiannya. Kadang-kadang kita baca kitab, ada ulama bicara singkat, hukum ini begini. Dia tidak uraikan di situ, tapi dia uraikan di kitab yang lain. Nah, atau kadang-kadang sang ulama tadi bicara begitu singkat, padat, tanpa mengurai dalil. Bukan berarti tidak ada dalil. Dia menyediakan kita sudah matengnya, tapi banyak terkadang di kitab yang lain dikeluarkan dalilnya. Atau kadang-kadang dikeluarkan dalilnya oleh murid-muridnya melalui syarah. Atau kadang-kadang melalui penerusnya, melalui hasyiah. Nah, baru dalil-dalil itu diungkapkan ya ikhwan. Jadi sekali lagi nazom-nazom yang kita baca, yang diuraikan begitu singkat soal hukum, itu setiap baris nazom, setiap ketentuan yang ada di dalamnya selalu punya dalil. Selalu punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itulah akhirnya nazom itu melahirkan syarah, syarah akhirnya ditambah dengan hasyiah, dan seterusnya dalam rangka untuk apa? Untuk menggali lebih banyak dalil supaya thalibul ilm, bagi para penuntut ilmu, itu lebih bisa membekali diri mereka dengan dalil-dalil. Makanya sangat dianjurkan kalau kita membaca kitab-kitab, jangankan membaca nazom, jangankan kita membaca nazom atau membaca suatu kitab yang ringkas. Kita baca kitab yang sudah ada syarah saja, kadang-kadang masih perlu tambahan hasyiah. Karena hasyiah itu biasanya dia menggali yang belum digali oleh syarah. Nah, jadi syarah yang belum menggali ditambahkan, yaitu dengan hasyiah dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang jangankan syarah dan hasyiah, kadang-kadang taklik saja itu sangat berguna buat kita semua. Nah, ada taklik-taklik singkat yang memaknai arti-arti sebuah kata dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Jangan coba-coba nambah-nambahin syariat Islam, jangan coba-coba ngurangin, jangan coba-coba merubah, saudara. Artinya maksudnya nambahin apa? Kita menambahkan suatu amalan yang gak ada dalilnya. Kita mengurangi suatu amalan yang sudah ada dalilnya. Atau kita merubah-rubah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, itu pengertiannya. Nah, jadi jangan disalahartikan. Dan jangan mengartikan amalan-amalan Ahlus Sunnah yang dituduh sebagai bid'ah oleh pihak luar, oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Jangan kita anggap
tuduhan-tuduhan mereka itu benar, terus kita anggap bid'ah itu sudah nambah-nambah agama. Menurut mereka, amalan-amalan ahlus sunnah yang mereka sebut bid'ah, ahlus sunnah itu difitnah menambah-nambah agama. Jadi kata mereka, Islam ini kan udah sempurna, kenapa mesti ditambah dengan bid'ah? Nah, padahal ahlus sunnah ini paling anti dengan bid'ah, saudara. Ahlus sunnah kalau ada amalan yang gak ada dalilnya ditolak, saudara. Wah, ditolak mentah-mentah. Ahlus sunnah tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu itu bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah, manakala sesuatu itu betul-betul tidak punya sandaran dalil. Nah, jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang datang dari luar. Karena ahlus sunnah ini sering difitnah, katanya pembawa bid'ah, pembawa soal tabaruk tawasul, mereka bilang itu bid'ah. Kemudian dia katakan ajaran tabaruk, ajaran tawasul itu nambah-nambah ajaran agama. Nah, kalau tabaruk tawasul itu tidak ada dalil, ya itu nambah-nambah agama. Tapi ternyata tabaruk tawasul itu ada dalilnya, saudara. Dan itu nanti juga bagian daripada lubur risalah. Nanti dalam risalah akan kita bahas lebih dalam lagi ya ikhwan. Nah baiklah. Kenapa kita yakini Islam ini agama yang sempurna, begitu juga lengkap? Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam ini Allah udah ridhoi Islam sebagai agama kita. Artinya Islam dengan semua isinya, itu Allah sudah ridho. Islam dengan semua ajarannya yang ada di dalamnya, Allah sudah ridho. Dan itu sudah sempurna untuk kita amalkan. Nah, adapun soal syamil. Sekarang kita bicara syamil. Syamil ini sumulia. Sumulia ini artinya dia meliputi segala sesuatu. Atau biasa disebut kalau dalam istilah modern komprehensif. Jadi syamil itu komprehensif. Nah, sekarang soal komprehensif ini artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala ketetapan yang ada di dalam kehidupan kita semuanya sudah ada petunjuknya di dalam Islam. Baik untuk masalah yang pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, atau terjadi di zaman para sahabat, atau terjadi di zaman para tabi'in atau tabi'it tabi'in, bahkan perkara-perkara baru yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Karena Al-Quran itu ada yang menjelaskan soal hukum secara tafsil, secara rinci, tapi ada juga yang membahas persoalan hukum secara global. Atau kadang-kadang Al-Quran hanya menetapkan kaidahnya saja. Atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam hanya memberikan petunjuk-petunjuk isyarat untuk menjadi pedoman kita di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa baru di zaman ini. Artinya sebaru apapun peristiwa itu di zaman kita sekarang ini, maka para ulama akan dengan mudah berijtihad, mengambil contoh-contoh yang pernah terjadi di masa lalu dan mengambil kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, kalau sekarang kita bicara narkotika, nggak ada dalam Al-Quran soal narkoba. Soal narkoba dalam Al-Quran tidak ada. Dalam hadis Nabi juga tidak ada. Dan narkoba itu baru dikenal belakangan, saudara. Tapi bukan berarti soal narkoba ini luput dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Karena Al-Quranul Karim ada bicara tentang sesuatu yang mirip dengan narkoba, yaitu khamr. Allah nyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, kemudian datang hadis. Nabi menerangkan apa itu khamr. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini kaidah. Jadi Al-Quran mengharamkan khamr, kemudian Nabi mengajarkan kaidah kepada umatnya ya kawan. Apa kaidahnya? Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Dan setiap khamr itu adalah haram. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamr, itu menjadi sumber kaidah bagi para fuqaha ya kawan. Dari situlah para fuqaha akhirnya menggali bahwa apa saja yang menghilangkan akal, apa saja yang membuat iskat, tidak peduli bentuknya,
apakah bentuknya cair, apakah bentuknya bubuk, apakah bentuknya gas, apakah bentuknya jelly, dan tidak peduli cara penggunaan. Apakah penggunaannya dihisap, apakah penggunaannya dioleskan, apa penggunaannya dikunyah, apakah penggunaannya disuntikkan, nggak peduli soal cara penggunaan. Dan nggak peduli juga soal dari bahan apa dia dibuat. Apakah itu bahan kimia atau non kimia, apakah itu nabati atau haiwani, dan lain sebagainya. Selama dia muskir, memabukkan, maka dia adalah khamr, sehingga hukum khamr bisa diberlakukan. Jadi ini sekedar contoh, saya tidak ingin lebih dalam lagi bicara soal fikihnya, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini betapa Al-Quran itu, saudara, belum ada kejadiannya di zaman Nabi, tapi kaidahnya udah dikasih tahu ya, kawan. Nah, itu baik Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak ada masalah yang kita hadapi di dunia ini, sehebat apapun, sebaru apapun itu masalah, kecuali ada petunjuknya di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu apa yang Allah sudah firmankan dalam Al-Quranul Karim di pembuka daripada surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah sendiri sudah menyatakan hudan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, petunjuk untuk seluruh sektor kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai petunjuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sekarang masuk ke halaman 2. Man yaqra'u lana? Fadhal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum al-islamu huwa dinul ladzi jaa bihi jami'ul anbiya'i war rusuli mundu awwalil anbiya'i Adam alaihi salam ila akhirih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama akhbara bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu. ما كان أحد الأنبياء يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا ولا كافرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال الحفيظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حسن البيان عن علاقته بالأنبياء كلهم فقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما. يكفي. جزاكم الله خير الجزاء. أحسنتم وباركتم يا أستاذ. بارك الله لكم في جميع حركاتكم وسكناتكم. Baik ikhwan, sekarang kita masuk ke halaman 2. Al-Islam huwa dinul ladzi jaa bihi jami'ul anbiya war rusul. Ini kita garis bawahi. Kesian orang-orang awam kalau banyak di antara mereka sampai saat ini masih merasa agama Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani itu dibawa oleh Nabi Isa. Nah, ini banyak orang-orang awam yang masih berpahaman seperti itu. Ini tugas kita semua untuk meluruskan
bahwa semua anbiya itu beragama Islam. Jadi tidak ada nabi itu yang agamanya Nasrani, yang agamanya Yahudi, nggak ada. Dan tegas sekali Allah nyatakan di dalam ayat yang sudah sama kita baca tadi ya ikhwan, bahwa Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya. Nah, di situ tegas Allah nyatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Memang sejak dulu kala semua nabi itu menamakan umatnya sebagai umat Islam. Jadi tidak ada nabi yang non-Islam. Semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya beragama Islam. Nah, adapun hubungannya muncul pertanyaan nanti masih setelah muqaddimah nanti akan kita bahas. Kenapa Yahudi dan Nasrani kok disebut dinun samawi? Kenapa disebut dinun samawi? Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang awam mereka menjadi gagal paham karena dianggap dinun samawi, akhirnya mereka kaitkan karena ini agama yang dibawa oleh Musa, dibawa oleh Isa, ini dinun samawi. Disebut juga para pengikutnya yaitu sebagai ahlul kitab. Itu nanti akan ada pembahasan secara khusus apa yang dimaksud dinun samawi, karena sebetulnya dinun samawi itu cuma satu, Islam. Yang lain nggak ada dinun samawi ya ikhwan. Lalu kenapa kok Yahudi dan Nasrani disebut dinun samawi? Karena apa? Karena hubungannya, karena ada hubungan, ada alaqah antara Yahudi dan Nasrani dengan ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dan Isa. Jadi takriman wa ta'ziman li hadhil alaqah. Jadi untuk menghormati adanya hubungan tadi, maka mereka disebut dinun samawi. Itu dinun samawi itu sebetulnya jawuzan mereka disebut atau mimbabit taklib. Tapi sebetulnya dinun samawi hanya satu, yaitu Islam. Nanti akan kita kupas lengkap dengan dalil-dalilnya. Itu ada di pasal yang pertama ya ikhwan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Menarik. Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada kita tentang hubungan beliau dengan para nabi sebelum beliau alaihissalam. Di mana beliau mengatakan wal anbiya ikhwatun li'allat. Nah, bukan illat ya, allat. Kalau illat itu jamak dari kata illah, illatun, illah jamaknya illat atau ilal. Kalau ini allat. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, itu ikhwah itu saudara dibagi tiga. Ada yang disebut banul a'yan. Siapa itu banul a'yan? Al-asyiqqa. Jadi ikhwah al-asyiqqa disebut banul a'yan. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab faraid, kalau ketemu banul a'yan maksudnya saudara yang sekandung, seibu dan sebapa. Jadi disebut asyiqqa atau disebut banul a'yan. Nah, yang kedua ada yang disebut banul allat. Nah, ini yang barusan yang kita baca nih. Nah, banul allat itu saudara yang sebapak saja, lain ibu. Saudara sebapak lain ibu. Nah, itu disebut banul allat. Yang ketiga ada yang disebut banul akhyaf. Pakai kha, akhyaf. Nah, banul akhyaf adalah saudara yang seibu. Nah, jadi ini istilah. Kalau di ilmu faraid istilah ini sangat populer. Kalau disebut banul allat maksudnya ikhwa asyiqa. Kalau disebut banul allat itu maksudnya ikhwa lil ab. Kalau disebut banul akhyaf itu maksudnya adalah ikhwah lil Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita belajar hajib wa mahjub, ini dalam kaidah itu disebut tentang banul akhyaf, tentang banul a'yan dan seterusnya. Nah, di sini jadi Nabi mengatakan di sini al-anbiya ikhwatun li'allat. Artinya para nabi ini semua sebetulnya saudara sebapak. Kenapa disebut saudara pebapak? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua berasal dari Nabi Allah Adam. Nasab kita ini baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat pasti nyambungnya sampai ke Nabi Adam, saudara alaihissalam. Makanya para anbiya itu di sini Nabi sebutkan ikhwatun li'allah. Tapi ummahatuhum satta.
memang ibunya berbeda-beda, tapi tetap aja semua sumbernya satu, sumbernya dari Nabi Adam alaihis salam. Nah, kemudian yang menarik dari hadis ini yang berkaitan dengan risalah kita adalah akhir hadis, wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Nah, berarti kalau di sini agama mereka, siapa ini mereka? Al-Anbiya. Nah, jadi Nabi yang menyatakan alaihi salatu wassalam, dan hadisnya hadis sahih. Ada dalam Sahihul Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, saudara. Jadi Nabi yang mengatakan bahwa dinul anbiya wahid, agama para nabi itu satu. Jadi sekali lagi, jangan sampai umat salah paham. Ini kewajiban kita. Ini di sini semua ini para ustadz, para dai, para murabbi yang luar biasa. Kita mesti selamatkan umat tentang pemahaman mereka. Jangan sampai ada lagi umat yang menganggap bahwa Yahudi itu pengikut Nabi Musa, Yahudi itu agamanya Nabi Musa, Nasrani itu agamanya Nabi Isa. Ini enggak boleh terjadi ya kawan. Jadi Nasrani bukan agama Nabi Isa, Yahudi bukan agama Nabi Musa. Soal umat Nasrani mengimani Isa itu soal lain. Soal Yahudi mengimani Musa itu soal lain. Nah, tapi kalau kita sebut agama para nabi, semuanya beragama Islam. Dinuhum wahid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, makanya di sini Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, ini Syekhul Muhaddithin, fil fathi maksudnya fil fathil bari. Fathul Bari itu adalah syarah daripada Sahih Imam Bukhari. Nah, beliau mengatakan makna hadis, arti dari hadis yang kita baca tadi itu, anna asladinihim wahid. Jadi asal usul daripada agama para nabi itu semuanya satu. Apa? Wahuwa tauhid. Artinya semuanya itu adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Kalau sudah mengatakan Tuhan itu berbilang, Tuhan 2, 3, 4, itu bukan tauhid lagi. Jadi agama tauhid itu adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan wa in ikhtalafat furu'us syara'i, walaupun syariatnya berbeda-beda. Ada kitab menarik dikarang oleh Syekhi Sayyidil Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, judulnya Syarful Ummah Al-Muhammadiyah. Syarful Ummah Al-Muhammadiyah. Syarful Ummah Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab tersebut beliau menguraikan khosais dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Sekaligus beliau uraikan, paparkan beberapa perbedaan antara syariat kita dengan syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, saya di sini tidak ingin mengupas. Kalau ada yang ingin mendalami, silakan baca kitab Syarful Ummah Al-Muhammadiyah, atau kadang-kadang juga ada yang menulis judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Jadi diantaranya satu, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau punya dosa sebesar apapun, solusinya taubat. Solusinya taubat. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya istighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesali apa yang sudah dilakukan, dan berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Simple. Allah berikan jalan yang sangat mudah. Tapi berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Ada umat sebelum Nabi Muhammad dulu, itu kalau mereka itu berbuat dosa besar, taubatnya bunuh diri. Nah, itu ada di dalam Al-Quran. Saudara, taubatnya bunuh diri. Bayangkan kalau sekarang kita taubatnya bunuh diri ya, kawan. Masya Allah. Jadi ini artinya apa di sini? Memang syariatnya berbeda. Ada umat yang taubatnya bunuh diri, ada umat yang taubatnya cukup istighfar, mohon ampun, berazam untuk tidak mengulanginya. Itu namanya syariat, aturan. Nah, ada lagi umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pakaiannya terkena najis, solusinya digunting, dibuang bagian yang kena najis. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena najis seberat apapun itu najis, ada solusinya ringan, dicuci. Hanya berbeda caranya antara yang najisnya mukhaffafah dengan mutawassithah dan mughalladzah, tentu berbeda cara penyucian. Tapi yang jelas bahwa solusinya adalah al-ghusl, selesai, dicuci. Nah, enggak perlu dipotong, dibuang.
Nah, ini namanya perbedaan syariat. Selain itu sebelum umat Nabi Muhammad ada nabi yang punya syariat. Kalau perempuan atau istrinya itu sedang haid, bukan hanya dia tidak boleh menggauli, bahkan nggak boleh sekamar, nggak boleh seranjang. Dan itu istri nggak boleh mundar-mandir dalam rumah, tapi mesti dikurung dalam kamar. Nah, jadi jangan kaget kalau umat terdahulu ada penjara istri dalam rumah. Begitu haid di penjara dia, nggak boleh. Dia masak, nyediain makan buat suaminya, nggak boleh. Tapi itu semua nggak berlaku di zaman umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam umat Nabi Alaihi Salatu Wasallam, istri yang sedang haid kita boleh seranjang, boleh sekamar, istri boleh mundar-mandir dalam rumah. Kita boleh makan minum bareng sama dia, dia boleh nyediain makan kita. Yang nggak boleh adalah melakukan hubungan intim. Jima yang nggak boleh, saudara. Subhanallah. Artinya kita diberikan keringanan yang luar biasa. Nah baik, karena bab kita bukan soal keringanan atau keistimewaan umat ini, bab kita hanya untuk membuktikan bagian akhir tadi hadis tadi, yaitu wa in ikhtalafat furu'ush syara'i. Ya, memang ada perbedaan dalam aturan syariat. Tapi tauhid nggak ada perbedaan. Tauhid dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anbiya alaihi wassalatu wassalam sepakat bahwa tauhidnya adalah la ilaha illallah. Nah, nggak ada itu perbedaan di antara semua madhab Islam ya kawan. Apapun madhabnya semua sepakat. Itu bagian daripada usuluddin kita. Baik. Nah kemudian di hadis yang lain Nabi menyebutkan alaihi wassalatu wassalam sebuah perumpamaan hubungan beliau dengan hubungan para nabi yang lain. Di mana di sini Nabi menyatakan alaihi salatu wasalam matsali wa matsalul anbiya min qabli. Jadi perumpamaan diriku itu dengan perumpamaan yaitu nabi-nabi sebelum aku dulu, kamatsali rajulin bana baitan wa ahsanahu wa ajmala. Seperti orang yang bangun rumah. Nah, rumahnya itu dibangun, udah kelihatannya sempurna, kelihatannya indah, pokoknya kelihatannya bagus. Illa kecuali mau di'alabinatin min zawiyah. Kecuali ada salah satu sudut yang masih kurang satu batak dimasukin ya kawan. Jadi tinggal masukin satu batak lagi, selesai deh. Tinggal satu batak lagi ya kawan. Nah, jadi di sini Nabi mengatakan faja'alan nasu yatufuna bihi. Ya'jabuna lahu. Nah, kemudian orang mengelilingi daripada bangunan tersebut dan mereka takjub dengan keindahan daripada bangunan tersebut. Kemudian halawudi'at hadhil labinah. Nah, tapi mereka tuh yang lagi tawaf juga ngakuin, oh ini bakal lebih mantep lagi, sempurna nih. Kalau yang pojokan nih ada sudut nih kelihatannya belum diisi nih sama satu lagi nih. Ini kalau diisi sempurna udah ini bangunan ya ikhwan. Akhirnya Nabi mengatakan fa'anal labinatu. Nah, akulah artinya yang akan mengisi bagian yang kosong tadi, dan Nabi sendiri mengatakan wa ana khatamin nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Nah, penutup para nabi. Nah, jadi artinya di sini dengan keberadaan Nabi, maka bangunan agama yang memang sudah diperjuangkan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, begitu sampai di tangan Nabi semua menjadi kamil wasyamil. Alhamdulillah. Kemudian kata-kata penutup para nabi ini penting. Kadang-kadang nabi kita disebut khatamur rusul, kadang-kadang disebut khatamun nabiyyin. Tapi yang dipilih oleh Al-Quran khatamun nabiyyin. Yang dipilih oleh Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi yang dipilih oleh Al-Quran khataman nabiyyin. Kenapa? Karena pintu kenabian itu ada lebih dulu daripada pintu risalah. Babun nubuwah ada sebelum babur risalah. Jadi kalau ada orang mau masuk ke pintu risalah, dia harus melewati pintu nubuwah. Kalau pintu nubuwahnya ditutup, bukan hanya nabi saja yang nggak ada, rasul pun berarti juga tidak ada. Tapi kalau babur risalahnya ditutup, berarti nabi masih ada ya kawan. Nah, jadi kalau nabi disebut khatamur rusul, penutup para rasul, itu bisa berdebat nanti umat.
Kalau di Al-Quran disebut Khatamur Rusul bukan Khatamun Nabiyyin, itu bisa menjadi perdebatan hebat di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena kalau Nabi disebut penutup para Rasul. Jadi kalau nutup para Rasul berarti Nabinya nggak ditutup. Karena ditutup babur risalah, pintu kerasulan. Sedangkan pintu kenabian tetap terbuka. Tapi kalau disebut Khatamun Nabiyyin, babun nubuwahnya yang ditutup. Sehingga nggak mungkin orang masuk babur risalah tanpa lewat babun nubuwah. Karena itu dikatakan setiap Rasul pasti Nabi. Tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Pendapat jumhur ulama umumnya itu ya ikhwan. Mereka mengakui walaupun di sana ada perdebatan antara ulama. Ada mengatakan Nabi dan risalah dan Rasul itu punya pintu sendiri-sendiri. Tapi secara umum jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Dan kalau pintu risalah yang ditutup, pintu nubuah belum ketutup. Tapi kalau pintu nubuah yang ditutup, maka pintu risalah ikut tertutup. Maka itulah yang dipilih oleh Al-Quran, istilahnya Khatamun Nabiyyin. Tapi bukan berarti nggak boleh kita bilang Khatamur Rusul, bukan. Kadang-kadang orang salah paham. Ya, kita bicara begini dipikir nggak boleh sebut Khatamur Rusul. Enggak, Nabi Khatamur Rusul wa Khatamun Nabiyyin. Nabi penutup para Rasul dan penutup para Nabi. Hanya kita mau tahu hikmah. Kenapa sih dalam Al-Quran yang dipilih Khatamun Nabiyyin bukan Khatamur Rusul? Oh, hikmahnya itu tadi yang kita sampaikan. Ternyata babun nubuwah itu ada di depan. Nah, setelah itu baru ada babur risalah. Siapa yang mau jadi Rasul, dia lewat dulu pintu kenabian. Kalau pintu kenabiannya ditutup, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi aja nggak ada, apalagi Rasul. Membabil aula. Nah itu yang perlu kita ingatkan dari hadis yang kita baca barusan ya ikhwan. Dan lagi-lagi hadis yang kita baca ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Baik, berikutnya kita minta coba siapa yang bisa baca nomor 2. Masih halaman 2 paling bawah. Ustaz Syahid silakan. Tafadhal. Man yaqra'u lana? Ya Allah, ikra' lana ya habibi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Al-Islamu laysa bifalsafatin walakinnahu aqidatun wa laysa bithaqafatin walakinnahu syari'atun wa laysa bihadaratin walakinnahu akhlaqun. Fal-Islamu huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlaqun. فهذه العناصر الثلاثة متحدة مترابطة متكاملة ولا تتجزأ بحيث لا يكون الإسلام إلا بها ولكن هذا لا يعني أن في الإسلام لا توجد فلسفة ولا ثقافة ولا حضارة بل هناك فلسفة وثقافة وحضارة التي تقوم على أساس الإسلام فتسمى بالفلسفة الإسلامية والثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية. إذن إن الإسلام لا يأتي من أي فلسفة أو ثقافة أو حضارة ولكن من الإسلام تأتي الفلسفة والثقافة والحضارة. للدين الحنيف أركان وهي ثلاثة كما جاء في الحديث جبريل عليه السلام. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه Qala fa akhbirni 'anil iman. Kifayah. Tabarrukan aja kita sampai di situ ya ikhwan. Karena saya lihat perlu pembahasan serius untuk halaman 2 paling bawah dan atas. Hadisnya kita tunda dulu. Baik, kita lihat lagi halaman 2.
Jazakallah khair. Ahsantum. Barakallahu lakum. Berikutnya al-Islamu laisa bi falsafatin walakinnahu aqidah. Di sini kita ingin menegaskan bahwa Islam itu bukan filsafat. Tapi Islam itu adalah akidah. Apa beda filsafat dengan akidah? Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Orang berfilsafat. Sedangkan akidah itu soal keimanan dan keyakinan. Nah, jadi berbeda. Dan filsafat itu bisa menjadi ideologi. Ideologi itu dari kata ide. Nah, ide itu kan buah pikiran. Ide itu buah pikiran. Ideologi itu buah pikiran, arti ideologi. Nah, jadi filsafat itu masuk ke dalam bab itu. Filsafat itu hasil pemikiran manusia. Orang merenung, orang berpikir, menghasilkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat di dalam kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, kemudian mereka menyampaikan pendapat-pendapat mereka untuk dijadikan pedoman, itu filsafat. Makanya ada filsafat politik, ada filsafat ekonomi, ada filsafat sosial, dan seterusnya. Seperti Ibn Khaldun umpamanya. Beliau itu seorang filosofi, beliau itu seorang ahli filsafat dalam bidang politik dan dalam bidang sosiologi politik. Nah, kenapa? Karena memang Ibn Khaldun ini abqari. Nah, abqari itu orang yang jenius. Beliau membaca Al-Quran, beliau membaca hadis, kemudian beliau gali, sehingga beliau itu juga beliau melakukan observasi, pengamatan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan politik. Sehingga beliau membuat kaidah-kaidah dalam ilmu sosial dan dalam ilmu politik. Itu namanya filsafat. Jadi filsafat itu hasil buah pikiran manusia. Sedangkan Islam enggak. Tadi sudah kita jelaskan, Islam itu bukan produk budaya, bukan produk akal. Islam itu adalah akidah. Nah, jadi akidah itu kata-kata akidah itu sesuatu yang udah mantap, mendobit, udah nggak goyang lagi ya, Pak. Kalau ideologi bisa goyang. Hari ini orang pakai ideologi A, besok bisa pakai ideologi B. Di seluruh dunia ideologi bisa ditukar, ideologi bisa goyang, ideologi bisa berubah, saudara. Nah, tapi kalau akidah Islam dari zaman Nabi sampai hari ini ya begitu, nggak berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini persoalan tauhid ya sama. Nah, jadi itu akidah namanya. Kalau ideologi berubah-ubah. Ideologi seperti di negeri kita ada Pancasila menjadi ideologi negara. Itu hasil buah pikiran manusia. Jangan kaget kalau suatu ketika ada pihak lain yang tidak suka Islam dan tidak suka Pancasila, dia ganti itu Pancasila. Umpamanya menjadi Ekasila atau menjadi Trisila, bisa terjadi. Kalau mereka punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan segala-galanya, bisa terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena ideologi bisa bertukar. Tapi kalau akidah nggak bisa. Mau dibayar bagaimanapun juga yang namanya tauhid dari zaman Nabi sampai hari ini ya tauhid. Nggak bisa diakal-akalin dibayar tauhid jadi bukan tauhid. Nggak bisa, saudara. Tauhid jadi ta'addud, nggak bisa. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Kira-kira jelas ya? Tayyib, udah masuk asar? Ya, kita azan dulu. Ihtiramal waqt. Azan, terus kita lanjutkan. Beberapa menit setelah itu kita diskusi ya, ikhwan. Tayyib, silakan. Ustadz Yusuf. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan sekarang bagian yang keduanya. Walaysa bithaqafatin walakinnahu syariah. Dan Islam itu juga bukan thaqafah. Tadi sudah saya katakan di awal, thaqafah itu adalah budaya. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa Islam ini bukan produk budaya dan bukan kebudayaan. Karena budaya itu juga lahir dari pemikiran manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.
Jadi satu komunitas, satu suku punya pemikiran untuk membuat aturan sosial di dalam kehidupan mereka, itu menjadi budaya. Budaya yang disepakati secara bersama-sama. Baik budaya itu perorangan maupun yang disepakati secara bersama-sama, tetap dia merupakan muktasab insani. Dia merupakan hasil perbuatan daripada manusia. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan. Sedangkan Islam ini syariah. Artinya syariat dia merupakan aturan yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kaidah-kaidah untuk melahirkan aturan tadi. Jadi tidak sekonyong-konyong mutlak hanya dari akal saja. Yaitu aturan-aturan yang berdasarkan Al-Qur'an, yang berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang berdasarkan ijma', yang berdasarkan qiyas, atau setidaknya berdasarkan salah satu dalil daripada yang al-mukhtalafu fiha, ada sandarannya. Saudara, tidak semata-mata keluar dari logika, dari akal, enggak. Betul, qiyas itu hasil pikir. Betul, ijtihad itu hasil pikir, tapi bukan pikir yang bebas. Jadi berfikirnya tidak terjun bebas, tapi berfikirnya ada batasan, ada rambu-rambu. Di mana dia berpikir tidak boleh keluar dari rambu-rambu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Dan cara berpikirnya juga diatur. Ada cara berpikir istimbat yang disebut istimbatat. Cara berpikirnya juga diatur. Ada istihsan, ada istisla, ada istishab. Nah, jadi artinya syariat itu enggak semata-mata, syariat itu bukan hasil produk pemikiran manusia yang terjun bebas. Enggak. Tapi kalau tsaqafah murni, tsaqafah itu memang murni hasil pemikiran manusia. Ada yang terkadang sama dengan syariat, yang tidak sedikit juga yang beda dengan syariat. Ada yang sejalan dengan syariat, ada yang enggak sejalan dengan syariat. Jadi tsaqafah ini kedudukannya kalau dalam Islam itu seperti al-uruf ya ikhwan. Seperti al-uruf. Al-uruf itu kan al-adat wa taqalid. Jadi al-uruf wa taqalid kan ada syarat-syaratnya. Enggak semua adat istiadat itu bisa kita jadikan sebagai sumber di dalam istimbat, berikhtihad untuk melahirkan suatu hukum. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuannya. Nanti kita akan satu persatu pelajari sumber-sumber hukum yang ada. Yang jelas di sini saya hanya ingin memberikan gambaran apa beda tsaqafah dengan syariah. Jadi berbeda jauh. Karena itu Islam sekali lagi bukan tsaqafah, tapi Islam adalah syariah. Yang ketiga, walaysa bihadaratin walakinnahu akhlaq. Walakinnahu akhlaq. Ini menarik ini ya ikhwan. Kenapa kita katakan ini bukan hadarah? Hadarah itu peradaban. Hadarah itu peradaban. Saudara, Islam ini bukan peradaban, tapi Islam ini di dalamnya ada perangkat aturan-aturan akhlak. Yang lagi-lagi aturan akhlak itu bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, dan seterusnya. Lalu apa beda antara peradaban dengan akhlak? Bedanya jauh ya ikhwan. Lagi-lagi saya katakan di sini yang namanya hadarah, peradaban. Yang namanya peradaban itu saudara, itu memang peradaban itu bisa lahir di satu kelompok masyarakat yang mereka sepakati sebagai satu peradaban mereka. Tapi munculnya peradaban tersebut tidak lolos dari hasil pemikiran tokoh-tokoh mereka. Nah, jadi lagi-lagi di situ ada peran akal, ada peran pemikiran manusia. Artinya bersifat insani, bersifat basyari. Nah, sebab akhlak ini dalam bahasa Indonesia pun kita nggak temukan padanan katanya. Akhlak berbeda dengan budi pekerti. Akhlak berbeda dengan moral. Nggak sama. Makanya dalam bahasa Indonesia akhlak tetap disebut akhlak. Jadi akhlak itu sudah jadi bahasa Indonesia karena memang nggak ada padanannya. Loh, apa beda moral dengan akhlak ya kawan? Moral dan budi pekerti itu yang menjadi barometernya kebanyakan adalah apa yang berlaku dan biasa dilakukan oleh suatu masyarakat. Sedangkan barometer akhlak itu syariat. Jadi kita kasih contoh ya kawan. Kadang-kadang di suatu masyarakat ada satu perbuatan yang mereka anggap ya baik-baik saja secara moral.
Bahkan mereka anggap itu budi pekerti. Tapi secara akhlak ternyata itu nggak berakhlak. Itu bisa terjadi. Karena apa? Barometer akhlak itu adalah syariat yang berdiri atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah serta yang lainnya. Saya kasih contoh. Ada dalam satu masyarakat atau dalam kehidupan kita lah sehari-hari. Kalau ada orang lagi butuh uang, butuh betul uang. Istrinya mau melahirkan. Dia butuh uang 10 juta untuk bayar rumah sakit. Katakanlah istrinya entah mau disesar atau apa. Kemudian dia pinjam uang dengan tetangganya. Tetangganya baik, langsung diberikan 10 juta. Cuman tetangganya minta tolongnya nanti balikinnya tambah 100 rupiah. Secara logika 100 rupiah itu kecil. Apalagi hari ini permen gak dapat 100 rupiah ya ikhwan. Kecil, nilainya kecil. Jadi secara moral mungkin masyarakat bisa terima. Secara moral orang tersebut tetap bisa dianggap berbudi pekerti. Karena orang lagi butuh dikasih pinjam langsung. Tanpa jaminan, tanpa barang gadean. Cuman dia minta 100 rupiah lah tambahin. Secara moral, secara budi pekerti bisa diterima. Bahkan mungkin masyarakat anggap wajarlah 100 rupiah. Jangankan 100 rupiah, 1000 rupiah masih dianggap wajar. Tapi kalau kita kembali kepada akhlak, nggak bisa. Itu dilarang oleh syariat. Itu tidak berakhlak. Nah itu coba lihat beda akhlak dengan moral dan budi pekerti. Memang sepintas lalu sama, bedanya tipis ya kawan. Nah kenapa bisa beda? Karena acuan moral, acuan budi pekerti, itu apa yang bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi sesuatu, kadang-kadang suatu maksiat, kalau sudah bisa diterima oleh suatu masyarakat, mereka anggap itu moral. Jangan lupa tuh. Umpamanya ada satu masyarakat, dia punya tradisi tarian telanjang. Sudah dari zaman kakek moyangnya, itu tarian telanjang. Tarian katakanlah untuk menolak musibah, bencana alam. Nah ini biasanya begini-begini ada dalam kepercayaan animisme, dinamisme. Nah itu bagi masyarakat tersebut tarian telanjang bagi mereka bermoral. Bagi mereka berbudi pekerti. Tapi begitu kita tarik ke syariat ini tidak berakhlak. Jangan lupa tuh. Makanya tadi kita katakan akhlak, moral dan budi pekerti itu enggak sama. Saudara, enggak sama. Setiap di sini kita kalau setiap bicara akhlak tolong jangan lupa acuannya adalah bukan logika. Tapi acuannya adalah akidah dan syariat. Makanya akidah, syariat dan akhlak itu satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Kalau dipisah bisa terjadi penyimpangan nanti dia punya arti dan makna. Maka itu di sini kita lihat, mari kita perhatikan baik-baik. Fal Islamu huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlak. Jadi Islam ini memang berisi akidah, syariat dan akhlak. Fahadhil anasir tsalatsa. Dan ketiga unsur ini, akidah, syariat, dan akhlak ini muttahidah. Itu menjadi satu kesatuan, mutarabitah, yang saling mengikat satu sama lainnya. Mutakamilah, dan satu sama lainnya saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Wala tatajazza, dan nggak boleh dibagi-bagi, nggak boleh dipisah-pisah. Boleh kita bagi-bagi pisah hanya sebagai pembelajaran. Nah dalam konteks taklim, dalam konteks pembelajaran, ya kita pisah. Mana itu akidah, mana itu syariat, mana itu akhlak. Tapi dalam konteks praktek, tatbik, amaliyah, nggak boleh kita pisah. Mana bisa akidah nggak menjalankan syariat. Mana boleh syariat nggak melahirkan akhlak yang baik ya ikhwan. Bagaimana akhlak yang baik bisa lahir kalau akidahnya tidak lurus ya ikhwan. Nah jadi akidah, syariat, dan akhlak itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam amal tatbiki, dalam amal praktek. Tapi dalam pembelajaran ya memang dipisah. Syariat itu ini, akidah itu ini, itu dalam pembelajaran, dalam taklim, nggak ada masalah pemisahan. Untuk apa? Untuk mudah dipahami oleh umat dimanapun mereka berada ya ikhwan. Akan tetapi dalam amal jangan kita pisahkan antara ketiganya karena memang saling terikat satu sama lainnya. Nah di sini kita ingatkan, Walakin hadza akan tetapi hal ini la yakni
tidak berarti anna fil Islam, bahwa di dalam Islam la tujadu falsafatun. Jangan diartikan bahwa dalam Islam tidak ada filsafat, wala thaqafah, dan tidak ada thaqafah, wala hadara, dan tidak ada hadara. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena saya pernah dapatkan, saya punya guru dulu waktu saya kuliah di Jami'atul Malik Saud, yaitu di Riyadh, ya ikhwan. Itu berkeras. Dia menolak itu yang namanya filsafat. Nggak ada, Islam nggak ada filsafat dalam Islam. Nggak ada itu thaqafah dalam Islam. Jadi dia tolak tuh yang namanya pelajaran filsafat Islamiyah, kemudian thaqafah Islamiyah, hadara Islamiyah. Dianggap ini istilah mustalahat bid'iyah. Ini semua mustalahat bid'ah. Nah, jadi makanya saya mesti jelaskan dulu. Sebab waktu saya lagi diuji nih soal ini nih, tadinya nih kata-kata walakin nih kita belum masukin. Dia tanya kepada saya nih, ada satu profesor doktor penguji tanya, saya mau tanya kepada Anda, katanya apakah ini berarti dalam Islam nggak ada filsafat, nggak ada thaqafah, dan nggak ada hadara seperti yang disampaikan ulama-ulama dari Saudi, begitu bahasanya. Saya bilang, oh bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud, nah ini yang kita jelaskan. Makanya diminta tolong dijelaskan. Nah ini yang kita jelaskan ya ikhwan. Ini tambahan yang perlu kita sampaikan. Makanya di sini dikatakan, saudara, bukan berarti dalam Islam tidak ada filsafat, tidak ada hadarat, tidak ada thaqafah, bukan. Maksudnya di sini bal hunaka. Akan tetapi di sana itu ada falsafah, wa thaqafah, wa hadarat, ada filsafat, ada thaqafah, ada hadara allati taqumu ala asasil Islam, yang semuanya berdiri atas dasar Islam. Fatusamma, maka dinamakan bil falsafatil islamiyah. Nah, kemudian wathaqafatil islamiyah wal hadaratil islamiyah. Jadi dia dinamakan yaitu sebagai filsafat Islam, thaqafah Islam, hadarah Islam. Ini lalu apa bedanya dengan yang kita sebutkan tadi? Bedanya di sini ya ikhwan. Yang perlu kita garis bawahi adalah idzan innal islama la ya'ti, Islam itu tidak datang min ayati falsafatin. Islam enggak lahir dari filsafat. Kemudian au thaqafatin, Islam enggak lahir dari budaya. Au hadaratin, Islam tidak lahir dari peradaban. Walakin akan tetapi minal Islam, dari Islam, ta'til falsafah wa thaqafah wal hadara. Kira-kira bisa bedain enggak? Jadi jangan dibulak-balik. Bukan Islam yang lahir dari filsafat, filsafatnya ada yang lahir dari Islam. Filsafat yang lahir dari Islam itulah yang disebut falsafatun islamiyah. Thaqafah yang lahir dari Islam itu disebut thaqafah islamiyah. Nah, begitu juga hadarah yang lahir dari Islam disebut hadarah islamiyah. Nah, jadi jangan Islamnya yang kalau kita sebut Islam itu adalah filsafat, berarti Islam lahir dari filsafat. Itu yang kita protes di awal. Jadi Islam tidak lahir dari filsafat, Islam tidak lahir dari thaqafah, Islam tidak lahir dari hadarah, tapi filsafat, thaqafah dan hadarah lah yang lahir dari Islam. Makanya di kalangan umat Islam, ulama-ulama dulu kan ada filosof. Al-Imam Al-Ghazali filosof ya ikhwan. Ahli filsafat. Ibn Rushd itu ahli filsafat. Luar biasa. Saudara, walaupun Ibn Rushd dengan Imam Ghazali berdebat, bertentangan hebat soal filsafat, tapi kedua orang ini memang dikenal jago di dalam bidang filsafat Islam. Tapi kalau Anda ke Saudi umpamanya di universitas di sana, mereka tolak itu, nggak ada itu filsafat. Jadi ditolaknya sama sekali, itlaqan dia tolak, nggak ada filsafat. Mau Islam lahir dari filsafat lahir dari Islam udah nggak ada. Kira-kira jelas ya. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi dalam risalah ini saya tekankan, ya Islam itu bukan filsafat, bukan thaqafah, bukan peradaban. Tapi filsafat, thaqafah dan peradaban ada yang lahir dari Islam. Nah ini yang kita mau sampaikan. Nah maka itu berkenaan dengan peradaban ini kita mesti ingat juga. Saudara, sekarang kan ada istilah baru, fikih peradaban. Nah, ada fikih peradaban saudara. Jadi fikih peradaban ini unik. Kenapa saya katakan unik? Karena dia ingin menjadikan piagam PBB sebagai sumber hukum.
Saudara, ini persoalan serius. Ini bukan persoalan main-main, saudara. Kalau kita bicara sumber hukum, itu nggak bisa kita sembarangan memasukkan suatu keputusan sebagai sumber hukum. Dan soal piagam PBB ini harus diperuncing dulu, diperjelas dulu. Ini yang dimaksud piagam PBB, apakah piagam deklarasi pendirian PBB pada tahun 1945, atau yang dimaksud piagam PBB ini semua qararat, semua keputusan, semua resolusi yang diproduk oleh PBB. Kalau yang dimaksud piagam PBB ini adalah piagam pendirian, deklarasi pendirian PBB, itu cuma piagam biasa. Sama dengan muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 kita. Bahkan muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 lebih dulu dari piagam PBB. Nah, jangan lupa, kita bulan Agustus. PBB kalau nggak salah bulan Oktober itu ya ikhwan. Baru dia keluarkan PBB. Nah, jadi artinya kalau yang dimaksud deklarasi itu cuma peristiwa biasa. Jadi jangan dikait-kaitkan sebagai sumber hukum Islam ya ikhwan. Tapi kalau yang dimaksud piagam PBB adalah resolusi, keputusan-keputusan yang keluar dari PBB, oh berbahaya sekali. Karena dalam resolusi PBB ada yang melegalkan LGBT. Itu dianggap sebagai bagian dari HAM, sebagian dari hak asasi manusia, jangan lupa. Dan termasuk resolusi PBB mewajibkan seluruh dunia untuk menerapkan sistem demokrasi. Nggak boleh ada sistem khilafah. Ada dalam resolusi PBB. Dan dalam resolusi PBB juga melarang segala bentuk khitan kepada anak perempuan. Nah, jadi PBB nggak peduli tuh dengan mazhab Syafi'i yang mewajibkan ya ikhwan. Betul, ada mazhab yang tidak mewajibkan khitan anak perempuan. Tapi resolusi PBB mengharamkan khitan anak perempuan di seluruh dunia. Atas dasar apa? Atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afrika. Di Afrika itu dipraktekkan khitan Fir'aun. Khitan Fir'aun itu, anak perempuan itu begitu dikhitan, itu ada bagian vaginanya memang yang dipotong dan dibuang. Sehingga menjadi apa? Sehingga si perempuan tadi seumur hidupnya akan merasa sakit. Apalagi kalau nanti dia sudah menikah, berhubungan intim dengan suaminya, dia akan merasakan sangat sakit, menderita. Dan itu sekaligus juga mengganggu alat reproduksinya. Itu terjadi di sebagian benua Afrika. Itu yang diteliti oleh PBB. Habis penelitian beberapa negara di Afrika, langsung keluar resolusi bahwa khitan anak perempuan itu melanggar HAM. Nah, itu ada resolusinya. Saya punya itu resolusinya ya ikhwan. Nah, jadi kenapa? Dia mengambil penelitian cuma di benua Afrika. Nah, berbeda dengan di Indonesia yang bermazhab Syafi'i, khitan itu hanya ditores, saudara. Hanya ditores di bagian klitoris, bukan vagina ya ikhwan. Di bagian klitoris, kalau memang ada jendolan, itu dibuang sedikit. Kalau nggak ada pun hanya ditores sebagai syarat. Nggak lebih dari itu. Sehingga anak-anak perempuan tersebut, dia tidak menderita. Bahkan metode yang dilakukan dalam mazhab Syafi'i di dalam mengkhitan anak perempuan itu manfaatnya besar, mencegah agar si anak perempuan nanti tidak hiperseks, tidak mempunyai syahwat seks yang berlebihan ya ikhwan. Nah, maka itu dulu pada saat putusan PBB itu turun, seluruh dunia diwajibkan, termasuk Indonesia. Jadi di Indonesia pernah keluar surat edaran dari Dirjen di Departemen Kesehatan yang dikirim ke seluruh Indonesia. Yang bunyinya saya simpan itu semua datanya. Yang bunyinya bahwa khitan anak perempuan dilarang. Jadi kalau ada rumah sakit atau klinik atau bidan, dokter yang coba-coba untuk mengkhitan anak perempuan, maka akan dicabut izinnya. Itu dianggap melanggar. Nah, dari mana surat edaran itu datang? Atas dorongan WHO, PBB. Nah, akhirnya ormas-ormas Islam protes. Nah, ketika itu saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam, kita protes, kita sempat demo sekitar tahun 2008 ya ikhwan, terus kita demo. Nah, akhirnya karena demo nggak didengar, akhirnya kami kirim delegasi ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ormas-ormas Islam bergabung, datang ke MUI, minta fatwa
tentang khitan anak perempuan. Karena kan mayoritas penduduk Indonesia ini kan mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib ya ikhwan. Ini jadi persoalan, masa kewajiban dilarang? Nah, akhirnya alhamdulillah keluarlah fatwa MUI bahwa yang dilarang oleh PBB itu adalah yaitu khitan Fir'aun yang di Afrika. Di Indonesia enggak begitu. Jadi keluar fatwa MUI yang juga meminta kepada pemerintah agar khitan anak perempuan di Indonesia jangan dilarang. Dan sekaligus MUI membuat mekanisme, tata cara, bagaimana cara mengkhitannya. Itu dibuat lampirannya. Nah, ketika itu alhamdulillah Ibu Menteri, itu masih Dr. Fadila, Siti Nur Fadila, diterima oleh Menteri. Begitu Menteri terima, maka surat putusan Dirjen dibatalkan oleh surat Menteri. Jadi surat Menteri itu ditulis untuk seluruh rumah sakit se-Indonesia agar khitan anak perempuan itu tetap dibolehkan, dilanjutkan. Tapi mekanismenya harus sesuai dengan petunjuk medis yang ada. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kita kaget ternyata keputusan Menteri yang sudah begitu bagus dengan rekomendasi dari MUI nggak tersebar ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Jadi rumah-rumah sakit jangankan di luar Jakarta, yang di Jakarta aja banyak yang nggak dapat. Jadi kalau ada ibu bawa anaknya minta dikhitan, mereka bilang, wah ini peraturan, ada surat Dirjen. Kemudian kita kasih tahu, ini udah dibatalkan oleh surat Menteri. Jawaban mereka belum terima surat keputusan Menterinya. Itu yang membuat kita terkejut ya kawan. Jadi sampai hari ini banyak rumah sakit, puskesmas yang nggak dapat itu surat SK Menterinya. Tapi surat Dirjen yang larang mereka dapat. Nah, artinya patut ditengarai. Di sana ada tangan-tangan yang main di belakang, yang putusan Dirjen sesuai dengan putusan PBB itu dibantu untuk disebarluaskan, sementara putusan Menteri yang sesuai dengan syariat Islam itu disembunyikan ya ikhwan. Jadi ada tangan-tangan yang main di belakang ini, tangan-tangan yang enggak kelihatan ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu kembali kepada persoalan tadi, ini piagam PBB yang mana yang mau dijadikan sumber hukum? Resolusi yang mana? Apa putusan bolehnya LGBT mau dijadikan sumber hukum? Apa haramnya khitan menjadikan sumber hukum? Nah, tadi kan kita udah bilang, Islam ini sempurna. Saudara, udah sempurna, nggak perlu ditambah-tambahin dengan sumber hukum baru ya, Pak. Islam udah sempurna, nggak usah dirubah, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Alhamdulillah. Nah, maka itu saya mendukung apa yang dilaksanakan oleh Gus Najih, putra Mbah Maimun, di Sarang, Pondok Pesantren Al-Anwar yang dulu didirikan oleh Mbah Maimun rahimahullah rahmatal abrar. Beliau mengumpulkan yaitu sejumlah habaib dan kiai dari berbagai daerah, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kumpul beberapa belas orang dan duduk di sana beberapa hari ya, sehari full 24 jam duduk mengkaji, dan akhirnya hasilnya dikeluarkanlah fikih beradab untuk menyoroti fikih peradaban. Jadi fikih beradab dalam rangka meluruskan fikih peradaban, dan itu sudah ada kitabnya dicetak, dan itu sudah ada juga PDF-nya disebar di mana-mana. Saya anjurkan semua yang hadir sini untuk bisa buka dan baca. Silakan baca supaya kita bisa bedakan apa itu fikih peradaban dan apa itu fikih beradab. Fikih beradab, no problem. Memang fikih beradab. Nggak ada fikih yang tidak beradab. Semua ajaran fikih beradab. Tapi kalau fikih peradaban, tunggu dulu. Apalagi sampai piagam PBB mau jadikan sumber hukum. Itu kita tolak ya kawan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembacaan hadis tadi, dan baru nanti kita akan gunakan slide untuk lebih memperjelas persoalan perbedaan-perbedaan tadi. Insya Allah. Saya kembalikan selanjutnya kepada Habib Hanif untuk memandu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu di majelis ini. Silakan.